Melanjutkan cerita dari part video sebelumnya, situasi di Jepang kini semakin mengerikan. Seluruh bangunan hancur, pohon-pohon terbakar, para monster raksasa menghancurkan apa saja yang ada di depan mereka, dan juga memakan manusia yang mereka lihat. Monster raksasa berkeliaran di mana-mana sambil menghancurkan segalanya. Sedangkan satu monster kolosal yang ukurannya paling besar, terlihat hanya berdiri diam di depan gate. Monster itu seperti sedang menjaga gate tersebut dan menunggu sesuatu. Salah satu reporter yang tengah meliput peristiwa mengerikan itu pun berpendapat bahwa monster itu seperti sedang tidak aktif. Padahal mereka bernafas dan juga bisa bergerak. Tapi dia terasa seperti sebuah mesin yang dirancang oleh sistem, menunggu perintah dari si penciptanya untuk bergerak. Sudah 2 hari semenjak dungeon break ini terjadi, tapi para hunter sampai saat ini hanya mampu membunuh 2 dari total 30 monster raksasa. Kita semua berharap semoga tragedi ini bisa segera diatasi sebelum seluruh daratan hancur. Cerita lalu bergeser ke kantor Sung Jinwo. Jinwo yang saat ini tengah ngobrol dengan Jinho. Ia menyatakan niatnya untuk pergi ke Jepang guna membantu melawan monster-monster tersebut. Mendengar itu Jinho pun terkejut dan langsung berusaha untuk menghentikannya. Jinho lalu menjelaskan bahwa skala pertempuran di sana sangat berbeda jauh dari yang di Pulau Jeju. Monster-monster itu berukuran raksasa yang bahkan belum pernah ditemui oleh siapapun. Jinwo kemudian berusaha meyakinkan Jinho bahwa jika raid ini berhasil, nama Ajin Guild akan tersebar luas ke seluruh dunia. Jinho yang awalnya ragu, tapi setelah diyakinkan oleh Jinwo, akhirnya ia pun setuju. Tapi dengan syarat ia juga akan ikut dalam raid tersebut. Karena Jinho merasa dirinya sebagai wakil ketua dari Ajin Guild pada beberapa peristiwa seperti Red Gate, raid Pulau Jeju, dan Double Dungeon yang terjadi beberapa waktu lalu, dirinya tidak pernah muncul sekalipun dalam berita tersebut. Satu-satunya yang bisa ia banggakan pada orang lain adalah berdiri di samping Jinwo. Maka dari itu ia ingin selalu berada di samping Jinwo kemanapun Jinwo pergi. Ia pun terlihat bersemangat dan memohon agar dirinya turut serta. Jinwo kembali menjelaskan bahwa di sana akan sangat berbahaya. Lebih baik kau di sini saja, tidak usah ikut. Tapi Jinho langsung menjawab kalau ia percaya pada Jinwo. Dimanapun tempatnya selama berada di sampingmu, aku pasti akan baik-baik saja, ucap Jinho. Mendengar hal itu, Jinwo pun terdiam, tak bisa berkata-kata lagi. Jinwo lalu mengatakan kalau ia hanya bercanda. Untuk apa pergi ke sana dalam situasi seperti itu? Jinwo lalu beranjak pergi. Ia mengatakan akan pulang duluan pada Jinho. Selagi di jalan, Jinwo berpikir bahwa menurutnya dirinya yang saat ini belum cukup kuat. Dalam berbagai aspek, masih banyak yang lebih kuat darinya. Dunia ini sangat luas. Jinwo merasa di luar sana masih ada sosok yang lebih kuat lagi. Sesampainya di rumah, Jinwo langsung disambut oleh ibunya yang sudah menunggu dan langsung menyuruh Jinwo untuk makan malam bersama. Cerita kemudian bergeser menampilkan flashback saat Jinwo bertemu dengan ayah Jinho di kantor Yojin. Ayah Jinho yang tengah meminta bantuan pada Jinwo agar mau untuk menyembuhkan penyakitnya dengan menyodorkan sebuah cek kosong yang bisa Jinwo isi sendiri berapapun nominalnya. Tapi dengan halus, Jinwo menolak tawaran tersebut dan berkata bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Ayah Jinho lalu bertanya kalau begitu, bagaimana ibumu bisa sembuh dari penyakit ini, Hunter Sung Jinwo? Jinwo pun menjawab kalau ia mengetahui alasannya dan bisa mendapat uang dari itu untuk apa juga ia sembunyikan. Jinwo kemudian pamit pergi dan segera beranjak menuju lift. Jinwo merasa bimbang. Di satu sisi, dia adalah ayah Jinho, tapi di sisi lain Jinwo merasa kalau ia tidak mengenalnya. Apakah dia benar-benar menderita penyakit itu atau ada niatan lain? Apalagi jumlah Holy Water of Life juga sangat terbatas sehingga harus digunakan dengan benar. Jinwo yang sedang makan malam bersama ibunya, ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan dalam kondisi seperti ini. Di luar sana masih banyak orang atau bahkan monster yang lebih kuat darinya, sedangkan dirinya ingin terus berkembang dan menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, cara satu-satunya adalah ia harus terjun langsung ke medan perang, agar bisa naik level dan bertambah kuat. Jinwo lalu berkata pada ibunya bahwa ia akan pergi lagi. Ibunya kemudian menjawab bahkan ketika sedang makan,
Ayahmu dulu juga langsung bergegas pergi waktu mendapat sebuah panggilan. Jinwo lalu pergi ke kamar Jin-ah untuk berpamitan padanya. Ia duduk di samping adiknya dan mengatakan bahwa ia ingin bicara serius. Jinwo kemudian bercerita bahwa dirinya selama ini selalu mendekati kematian. Tapi bagaimanapun juga, ia selalu berhasil kembali dengan selamat. Kali ini pun ia memastikan akan kembali dengan selamat. Terima kasih karena sudah melarangku untuk pergi. Mendengar itu, seketika Jin-ah pun menangis menyadari opanya akan tetap pergi. Jinwo lalu mengatakan bahwa dirinya harus pergi. Tapi tenang saja, aku akan tetap melindungimu meski jarak kita jauh. Setelah memantapkan tekadnya untuk berangkat ke Jepang. Keesokan harinya, pihak dari Asosiasi Hunter Korea mengadakan sebuah konferensi pers. Jinwo bersama Ketua Asosiasi Hunter Korea mengumumkan bahwa dirinya sebagai Guildmaster dari Ahjin Guild akan ikut berpartisipasi ke medan perang di Jepang. Setelah berjabat tangan dengan Ketua Go Gun-hee, Jinwo dan Jinho langsung berangkat ke bandara dan dikawal oleh beberapa petugas dari Asosiasi Hunter. Mereka berdua adalah perwakilan dari Korea yang akan membantu krisis di Jepang saat ini. Ahjin Guild dengan Guild Master Hunter Sung Jinwo dan Yo Jinho sebagai wakil Master Ahjin Guild. Sementara itu kondisi di Jepang saat ini. Serangan para monster terus menyebar luas hingga ke kota-kota lainnya. Pihak militer kini tengah berusaha mengevakuasi warga yang tertinggal, di mana kebanyakan adalah para orang tua yang sudah lanjut usia. Sedangkan tempat penampungan saat ini sudah hampir penuh, paling tidak hanya bisa diisi oleh 3-4 orang lagi. Tapi di sisi lain, jumlah para korban yang terluka masih banyak yang belum dievakuasi. Tiba-tiba, segerombolan monster muncul di hadapan mereka dan langsung menyerang. Para tentara segera menghujani monster tersebut dengan sebuah tembakan. Tapi itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Salah satu monster lalu mengulurkan tangannya berusaha untuk menangkap para warga sipil yang sedang terluka. Seorang tentara dengan berani mencoba melindungi warga tersebut dengan menggunakan tubuhnya. Namun sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dan langsung menghantam tubuh raksasa itu hingga roboh ke tanah. Tentara itu pun seketika terkejut. Ia lalu menoleh ke belakang dan bertanya-tanya bayangan hitam apa itu tadi sebenarnya. Seekor monster hitam besar tiba-tiba muncul membuat semua orang yang berada di tempat itu terkejut. Ternyata serangan itu berasal dari Jima, salah satu prajurit bayangan Jinwo. Jinwo yang telah sampai di medan perang, lalu segera menyuruh para tentara itu untuk cepat evakuasi ke rumah sakit terdekat karena situasi di sini sangat berbahaya. Jinho pun dengan sigap langsung membantu para tentara untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Setelah dirasa masalah evakuasi sudah beres, Jinwo lalu mengeluarkan daggernya dan memerintahkan Jima untuk segera menyerang monster-monster tersebut. Dengan menggunakan tombak trisulanya, Jima langsung membantai para monster raksasa itu satu persatu. Tidak tinggal diam, Jinwo pun juga ikut menyerang. Ia berlari di atas tubuh Jima dengan membawa sebuah daggernya dan langsung melompat ke arah salah satu monster raksasa. Dengan sekali tebas kepala monster itu pun seketika terbelah menjadi 2. Berita tentang perjuangan Jinwo yang kini ikut membantu Dungeon Break di Jepang pun telah menyebar, bahkan sampai ke Amerika. Di negara bagian timur Maryland, Amerika Serikat, terlihat beberapa hunter sedang berkumpul dan membicarakan tentang aksi Jinwo yang berani melawan monster-monster raksasa itu sendirian di Jepang. Mereka semua mengatakan bahwa dengan level Jinwo yang sekarang, ia pasti akan mati di sana. Salah satu hunter lalu berkata bahwa dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya, mana mungkin monster raksasa disamakan seperti serangga. Kepercayaan diri terlalu tinggi akan menuntunnya ke kematian. Mereka pun bertaruh. Ada yang mempertaruhkan kapal mewahnya untuk kematian Jinwo dalam 1 hari. Ada juga yang mempertaruhkan rumah mewahnya untuk kematian Jinwo dalam 2 hari. Tapi tiba-tiba seseorang menyela pembicaraan mereka dan berkata, apakah kalian yakin? Kalau begitu, aku akan mempertaruhkan gedung Scavengers untuk dia berhasil bertahan hidup. Dan ternyata orang itu adalah Thomas Andre, salah satu hunter level negara dari Amerika. Thomas lalu mengatakan untuk apa kalian meributkan masalah itu, lebih baik kalian semua fokus ke Gate Rank S yang muncul di negara kita. Besok akan terjadi Dungeon Break, entah berapa dari kalian semua yang akan selamat, ucap Thomas.
Kembali ke Jepang. Para reporter yang saat ini tengah meliput berita tentang jalannya pertempuran menggunakan sebuah helikopter. Mereka melaporkan pemandangan saat ini, di mana makhluk summon Hunter Sung Jinwo berhasil mengalahkan para raksasa. Raksasa itu dimakan hidup-hidup oleh sekumpulan prajurit bayangan semut. Di sisi lain, seorang anak kecil tengah dikejar oleh salah satu monster raksasa, tapi berhasil diselamatkan oleh Igris yang dengan sekejap memotong tangan monster tersebut menggunakan pedangnya. Iron kemudian melompat dan menghantam kepala monster itu dengan kapaknya. Monster besar itu pun seketika telah berhasil dikalahkan. Setelah monster itu tumbang, Iron kemudian berteriak di atas tubuh monster tersebut dengan raut wajah yang tengil. Sedangkan Igris tidak memperdulikannya. Dari kejauhan Jinwo memperhatikan dan berkata dasar si Iron. Dia tambah bersemangat setelah naik level. Jinwo pun merasa lega karena semuanya berjalan dengan lancar. Seorang tentara lalu menghampiri Jinwo dan mengucapkan terima kasih. Jinwo yang malu dan tak mau dipuji langsung memberi jempol pada tentara itu. Jinwo lalu memanggil Jinho untuk membawa tentara tersebut dan cepat evakuasi. Setelah tentara itu pergi, Jinwo kemudian mendekati mayat-mayat monster raksasa dan berkata, "Arise, bangkitlah." Demikian rangkuman alur cerita manhwa Solo Leveling episode kali ini. Saksikan kelanjutan ceritanya di part video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.